Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para pengurus dari Badan Kemakmuran Musholah ini, orang-orang tua kami, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian kita dengan kajian tauhid, membaca kitab Aqidatun Najin. Kita sudah sampai kepada halaman yang ke-11, baris yang ke-12 dari bawah. Bermula dituntut ibadah daripada kanak-kanak gitu. Itu sambungan kita dari pembahasan yang lalu. Dan alhamdulillah ini pertama kita di masjid ini. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita kemari menambah bentuk kemakmuran daripada masjid ini. Amin. Karena makmurnya suatu masjid itu atau musola bukan dilihat dari seberapa megah dan indah bangunannya, tapi dilihat dari seberapa banyak aktivitas-aktivitas ibadah di dalamnya. Bukan sekedar sholat 5 waktu saja, aktivitas ibadah termasuk majelis taklim seperti ini. Jadi dengan memperbanyak majelis-majelis taklim di masjid-masjid atau musola-musola kita dan kita hadir di dalamnya, maka kita telah berupaya untuk memakmurkan rumah-rumah ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Pembahasan kita lalu itu tentang wajibu syara'an ala kulli mukallafin, ya. Kewajiban yang pertama dituntut bagi tiap-tiap mukallaf. Itu pembahasan kita yang terakhir. Jadi tema kita malam ini tauhid. Di antara keutamaan orang yang mengamalkan tauhid, Allah berikan kemuliaan di akhirat, masuk surga tanpa dihisab. Itu di antaranya. Kenapa kita perlu belajar ilmu tauhid? Karena kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Maka Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Beliau mengatakan bahwasanya
sembahlah siapa yang perlu engkau sembah, dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenali. Maka sebelum engkau menyembah sesuatu, maka kenalilah siapa yang engkau sembah itu. Maka kenalilah Allah, yang kita sembah siapa? Allah. Maka kenalilah Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, orang yang tidak belajar ilmu tauhid, dia tidak akan pernah mengenal Allah. Dia hanya sebatas mengenal sebatas nama. Siapa Tuhanmu? Karena dia tidak belajar tauhid, dia hanya menjawab Tuhanku tentu Allah. Kemudian ditanya lagi, Allah yang bagaimana? Pokoknya Allah lah. Sebab sekarang macam-macam. Ada orang yang ngaku Tuhannya Allah, tapi Tuhannya di langit. Ada orang yang ngaku Tuhannya Allah, tapi Tuhannya bersemayam di atas arash. Ada yang mengaku Tuhannya Allah, Allah yang punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Na'udzubillahi min zalik. Sementara Allah itu laisa kamislihi syai'. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, tidak ada sesuatu zat pun yang menyerupai Allah. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak di langit, Allah tidak bersemayam di arash. Kenapa bisa terjadi kekeliruan di dalam masalah akidah sefatal itu? Karena mereka nggak belajar tauhid. Maka kita punya guru almarhum Kiai Haji Oka Mas'ud. Waktu saya ngaji kitab Aqidatun Najin ini juga di rumah beliau, beliau mengatakan orang yang tidak belajar tauhid sifat 20, mereka tidak akan pernah terhindar dari kesyirikan. Ya, mereka tidak akan bisa lepas dari kesyirikan. Syirik itu bukan hanya sebatas percaya kepada tukang ramal, percaya kepada paranormal, bukan sebatas itu saja perbuatan syirik. Al-Alamah Al-Muhaddis, Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, di dalam kitab beliau Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, beliau menyebutkan bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk seperti menganggap atau berkeyakinan Allah di langit, berkeyakinan Allah bersemayam di atas arash, berkeyakinan Allah punya tangan, berkeyakinan Allah punya kaki, wa ghairu zalik, dan lain sebagainya. Maka iktikad yang semacam itu fahuwa musyrik, termasuk sebuah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan atau kesyirikan itu bukan hanya sebatas kita nyembah selain Allah, bukan itu saja. Ya, salahnya akidah kita karena kita tidak belajar tauhid tadi, seperti kita meyakini Allah di langit, seperti kita meyakini Allah di arash, itu bentuk kemusyrikan juga. Ya, bentuk kemusyrikan. Maka benar kata almarhum, orang yang tak belajar tauhid. Tauhid itu tauhid yang mana? Inilah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-cirinya apa tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah? Belajar sifat 20. Jadi tak benar itu kalau di luar-luar sana terdengar belajar sifat 20 katanya bikin gila, itu tak benar. Justru orang yang mengatakan belajar sifat 20 bisa gila, dia itulah yang gila. Mengapa dia gila? Cemana kita ondak mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal melalui sifat-sifatnya. Nah, mengenal sifat-sifat Allah itulah kajian sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Jadi nggak ada itu. Orang belajar sifat 20 jadi gila, itu nggak ada. Yang ada orang belajar sifat 20 semakin kenal dia siapa Tuhannya. Makanya kata Imam Ghazali tadi jelas, sebelum engkau menyembah Allah, ya maka kenalilah Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jangan sebatas mengenal Allah sebatas nama saja. Anak SD pun kalau ditanya tahu siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang macam mana? Kan gitu. Tak tahu dia. Nah, itu berarti mengenal Tuhan sebatas nama. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar tauhid sifat 20.
Ya, jadi nanti kalau terdengar di luar-luar sana, kan ini baru pertama di sini ngaji ya Ustaz ya. Takut kita kan selentingan-selentingan di luar nanti di sana ada kajian sifat 20. Pala ikut situ ngaji sifat 20 bikin gila katanya. Nah, tak benar itu ya. Justru orang yang tak mau mengaji sifat 20 itu tak akan pernah dia kenal siapa Tuhan itu. Ya, kenal saya Tuhan Ustaz. Iya, kenalnya sebatas nama saja. Beda. Ya, ketika kita mengaji sifat 20 jelas dia ya mengenal Tuhan secara dalilnya, baik secara dalil akli ataupun dalil nakli. Nah, baik. Nah, kadang mengaji sifat 20 ini kadang mudah. Lebih banyak poningnya. Cuma poning kepala karena memikirkan kaji berpahala. Daripada poning kepala mikirin utang tak ada pahalanya. Ya. Jadi tak apalah pening-pening sikit mengaji tauhid ini, tapi berpahala. Peningnya berpahala. Kenapa? Ya, kenapa berpahala? Karena peningnya itu dibuat untuk ngaji tauhid. Nah, jadi kadang mudah, kadang faham. Kadang mudah, kadang sulit untuk difahami. Yang penting niatkan aja, faham nggak faham. Yang penting hadir di pengajian ini. Ya, kenapa yang memberi pemahaman itu mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Ya, bukan guru yang memberi kita faham, bukan guru yang memberi kita pintar, tapi yang memberi kita faham, yang memberi kita pintar siapa? Allah. Adapun hadirnya kita ke majelis itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan paham itu. Ya, jangan pula hakikatnya terlalu tinggi dia. Kalau memang ditakdirkan Allah awak jadi orang pandai, tak mengaji pun pandai juga awak. Itu ketinggian hakikat dia itu. Ya, menegakkan hakikat, meninggalkan syariat. Ya, jadi syariat kita yang ngaji. Ketika kita hadir ke majelis ini, duduk di sini, itu adalah syariatnya kita. Ya, dan nanti ketika diberi paham atau tidak diberi paham, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada ikhtiar kita, ada usaha kita sebagai bentuk syariat kita. Barulah hakikat nanti pemahaman itu. Jadi nanti kalau agak sulit pemahaman itu mungkin baru pertama kali. Ya, atau udah pernah mengaji tauhid mungkin udah lama baru nih ikut mengaji balik, ya agak-agak poning-poning dikit kepala itu tak apalah, ya berpahala poningnya. Dan jangan putus semangat, hari ini datang nanti bulan muka tak datang, ya nah, jangan patah semangat. Kenapa? Bisa jadi hari ini kita tak dibagi paham oleh Allah Ta'ala, tapi ketika kita sampai rumah kita buka lagi kitab tuh, penasaran awak cemano tadi apa kata ustaz tuh, dibuka lagi kitab tuh tadi. Tahu-tahu paham awak di rumah. Ya, atau di sini tak paham. Ya, nanti datang kedua kali belum paham juga. Datang ketiga kali belum paham juga. Datang keempat kali baru paham. Ya, intinya jangan nyerahlah. Ya, terus saja hadir ke majelis ilmu, paham tak paham itu adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada usaha kita. Ya, dengan kita hadir ke majelis ilmu semisal ini, walaupun kita tak paham dengan apa yang dikaji dan disampaikan, pinomatnya paling tidak dicatat malaikat kita sebagai ahlul khair. Kenapa? Karena kita kumpul-kumpul bersama ahlul khair, ngaji. Ya, walaupun tertidur, dicatat malaikat sebagai ahlul khair juga. Kenapa? Kamu ngumpul-ngumpulnya sama ahlul khair. Paling tidak pinomat lah itu, serendah-rendahnya itulah yang kita dapat di majelis-majelis ilmu semisal ini, walaupun ilmu dan paham kita tidak dapat. Ya, paham ya maksudnya kira-kira ya. Ini sebagai motivasi kita supaya kita terus aja mengaji dengan guru siapa. Jangan milih-milih ngaji. Dengan guru mana aja ngaji, karena kita nggak tahu mana guru yang membawa berkah, mana guru yang berkahnya lebih banyak kita tak tahu. Semisal saja mungkin ngaji dengan saya penjelasannya enak, tapi berkahnya nggak banyak. Ada guru yang menjelaskannya susah dipahami, tapi berkahnya justru itu yang banyak. Makanya kita ngaji itu dengan guru siapa saja kita ngaji. Yang penting masih ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jangan pilih-pilih guru. Mau kaji fikih, mau kaji tasawuf, ngaji tauhid, usahakan untuk kita hadir. Ya, seminggu sekali, sebulan sekali usahakan untuk kita hadir. Jangan sampai sama sekali kita nggak sempat hadir ke majelis-majelis ilmu seperti ini, walau hanya 1 minggu sekali. Nah, baik, itu pembuka. Kita bacalah kitab kita nih. Di halaman berapa tadi?
halaman 11 baris ke-12 dari bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Bermula dituntut ibadah daripada kanak-kanak yang mumayyiz seperti sembahyang atau sholat dan puasa bukan karena taklifnya dengan dia, tetapi karena menggemarnya di dalam ibadah supaya beradat atau terbiasa ia akan ibadah. Maka tiada meninggal ia akan dia. Maksudnya meninggal itu bukan mati, meninggalkan maksudnya. Ya, meninggalkan ia akan dia insyaallah taala pada ketika buluknya, ketika baliknya. Nah, orang yang dikenai kewajiban sholat itu namanya orang yang telah terbebani hukum taklif. Ya, orang yang terkena kewajiban sholat adalah orang yang sudah balik. Adapun anak yang murahik, mumayyiz atau sobi, kemarin kita udah jelaskan ini pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa ada 4 tingkatan usia. Ada mumayyiz, ada murahik. Di atas mumayyiz itu murahik. Murahik itu adalah anak yang sudah ada muncul tanda-tanda balik pada dirinya, tapi dia belum balik. Semisal anak laki-laki, gerutan kumisnya udah muncul, tapi dia belum balik, maka dikatakan dia usianya murahik. Nah, kalau anak laki-laki tadi sudah ihtilam, mimpi basah atau inzal, khurujul mani, ya, baik dengan apapun lah caranya, dengan semisal istimna, mafhum istimna, istimna biyadih. Itu ya, agak malas awak membahasa Indonesiakannya itu. Ya, pokoknya khurujul mani, apapun dia sebab. Semisal sebabnya karena ihtilam, mimpi basah atau yang lainnya. Yang penting inzal, khurujul mani. Maka anak laki-laki tadi dikatakan baligh. Anak perempuan dikatakan baligh kalau keluar darah haidnya. Jadi anak perempuan yang sudah keluar darah haid maka dikatakan baligh. Kalau ada anak laki-laki dia tidak mimpi-mimpi basah, tidak ihtilam, tidak inzal, anak perempuan tidak juga kunjung datang haidnya, maka dihukumkan mereka sebagai orang yang sudah balik bila usianya telah mencapai 15 tahun. Nah, jadi mengukur baliknya seorang anak dengan usia kalau si anak laki-laki tak pernah ihtilam, nggak pernah mimpi basah. Anak perempuan tak datang-datang haidnya. Maka kapan mereka dikatakan balik? Kalau usianya sudah mencapai 15 tahun. Jadi ada mumayyiz, ada murahik, ada apa tadi balik. Di bawah mumayyiz namanya sobi. Jadi anak-anak 5 tahun, 5 tahun ke bawah dalam ilmu fikih itu diistilahkan sebagai sobi. Jadi kapankah kewajiban sholat dan puasa itu ditaklif, dibebankan bagi seseorang? Ketika dia sudah balik. Ya, jadi kapan ibadah sholat itu wajib bagi seseorang? Kalau dia sudah balik. Kapankah dituntut kewajiban puasa bagi seseorang? Ketika dia sudah balik. Artinya kalau dia belum balik, maka tidak dituntut kewajiban, tidak ditaklif. Itu di kitab bahasanya taklif. Di taklif itu tidak dituntut atas kewajiban melaksanakan sholat atau puasa. Jadi anak kecil itu tidak wajib sholat. Anak kecil yang belum mumayyiz, ya, anak kecil yang belum balik, anak kecil yang belum balik itu tidak dituntut kewajiban untuk sholat. Tapi kalau usianya sudah 7 tahun, wajib bagi walinya untuk memerintahkan anak itu melaksanakan sholat. Saya ulang sekali lagi. Kewajiban melaksanakan ibadah sholat atau puasa atau ibadah-ibadah wajib lainnya dituntut
kepada seseorang kalau dia sudah balik. Jadi kalau dia belum balik, tidak dituntut atas kewajiban-kewajiban itu. Sama ada kewajiban sholat, sama ada kewajiban puasa, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Maka kesimpulannya, anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat. Jelas? Ya, anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat. Tapi kalau usia anak kecil itu sudah mencapai 7 tahun, wajib bagi orang tuanya, bukan bagi anaknya itu. Ya, wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak yang sudah mumayyiz tadi untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah puasa atau kewajiban-kewajiban lainnya yang dituntut di dalam hukum syarak. Jadi kewajibannya untuk siapa? Orang tuanya. Dalam hal apa? Memerintahkan anak itu untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau kita orang punya anak usia udah 7 tahun, wajib bagi kita sebagai wali. Wali itu bukan hanya orang tua saja, kakek juga termasuk wali, paman juga termasuk wali. Jadi tidak terbatas hanya kepada ayahnya saja atau ibunya atau kedua orang tuanya, tidak terbatas kepada itu. Kakeknya juga wajib memerintahkan anak itu untuk sholat, pamannya juga, Atau orang yang tidak ada hubungan ikatan darah, tapi dia sebagai pengasuh dari anak itu juga dikatakan sebagai wali. Jadi keterangan itu bisa dibaca di dalam kitab Mirqatus Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwa wali sebagaimana kriteria yang telah saya sebutkan. Jadi kalau anaknya udah usia 7 tahun, anak sudah usia 7 tahun, wajib orang tuanya memerintahkan anak itu untuk sholat. Tapi ketika anak itu enggan melaksanakan sholat setelah kita perintahkan, belum boleh kita memukul anak tadi. Kalau usianya masih 7 tahun. 7 tahun itu usia mumayyiz. Ya, lazimnya anak dikatakan mumayyiz, ya lazimnya usianya ketika mencapai 7 tahun. Ini perintah Nabi di dalam sebuah hadis sahih. Kemudian setelah anak itu usianya mencapai 10 tahun, orang tuanya atau walinya tadi wajib memerintahkan anak itu semisal untuk sholat. Dan bila anak tersebut tidak mau melaksanakan sholat setelah diperintahkan, boleh bagi walinya untuk memukul anak tersebut. Jadi anak kecil sudah diperintahkan untuk kita memerintahkan dia sholat sejak usia 7 tahun. Kalau dia belum mau melaksanakan, udah nggak apa-apa. Yang penting udah disuruh, udah diajak. Kalau udah usia 10 tahun, baru boleh dipukul. Maka tidak dikatakan, jangan kita katakan, kasihan Ustadz, sayang, masih kecil. Justru kita biarkan dia tak sholat walaupun dia belum wajib, itu bentuk kalau kita tak sayang kepada anak tadi. Di dalam kitab ini kenapa anak kecil tadi belum terkena kewajiban sholat, tapi orang tuanya wajib memerintahkan anak tersebut untuk sholat. Tujuannya apa? Supaya dia terbiasa melakukan ibadah sholat. Supaya terbiasa beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia dewasa, dia sudah terbiasa melaksanakan sholat. Maka kalau sejak kecil diajarkan sholat seperti itu, ketika dewasa udah terbiasa, nggak perlu disuruh pun. Begitu azan berkumandang, anak itu udah tahu sendiri sholat. Tapi ketika sejak kecil, sejak usia 7 tahun, bahkan usia 10 tahun sampai balik, orang tuanya atau walinya tak pernah menyuruh budak kecil itu tadi untuk sholat, maka ketika dewasa anak tersebut sulit melakukan sholat. Jangan salahkan budak itu. Kenapa? Karena kita tidak menggemarkan dia, membiasakan dia sejak dia masih mumayyiz. Jadi di sini ada pendidikan psikologis diajarkan Nabi SAW. Anak 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun perintahkan sholat. Kalau 10 tahun tak nak dia melaksanakan sholat, maka boleh dipukul. Tapi pukulannya di sini pukulan ta'dib, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyiksa. Di dalam kitab tarbiyah fi auladi, tarbiyah fi auladil Islam, gitulah kurang lebih nama kitabnya, karya Syekh Nasi Ulwan.
bahwasanya di dalam memukul anak ini yang enggan melaksanakan sholat bila usia 10 tahun tadi, itu ada syarat-syaratnya. Pertama tadi jelas pukulannya itu untuk memukul secara ta'dib. Kedua, memukulnya itu tidak pada bagian wajah. Haram memukul wajah. Ya, memukul wajah, menampar kalau kita ya. Itu ditopuknya, gitu ya. Karena kita kan tak tahan emosi. Ya, itu hukumnya haram. Ketiga syarat memukul anak tadi tidak pada anggota-anggota tubuh yang sifatnya vital seperti bagian dada, bagian perut, itu kan bagian vital, kelamin ya. Tapi memukul semisal di betisnya, di pahanya atau di pundaknya ya. Tapi ingat pukulannya dengan pukulan ta'dib. Pukulan ta'dib itu semisal pakai rotan. Zaman-zaman kita kocik-kocik dulu, bila tolat kita pulang maghrib, omak itu depan pintu udah bawa rotan itu kan, cetas katanya, udah maklum awak ya. Jadi itu pukulan ta'dib. Jadi contoh pukulan ta'dib seperti itu, tidak memukul pada anggota-anggota yang berbahaya bila dipukul, dan memukulnya ya boleh secara langsung dengan tangan atau boleh tidak dengan alat. Semisal tadi rotan itu kan dengan alat, boleh dengan alat, tapi alat yang tidak memberikan bekas cacat. Ya, alat yang tidak memberikan bekas cacat pada tubuh si anak. Kalau pakai broti segini ya, memukul juga bukan lagi ta'dib lagi, mati anak itu tadi langsung. Itu hukumnya haram, ya. Baik. Jadi kesimpulannya untuk ibarat tadi yang pertama kita baca, hendaklah bagi para wali ketika anak sudah 7 tahun perintahkan anak itu sholat. Ya, ketika sudah 10 tahun perintahkan juga dia sholat. Kalau dia tidak mau sholat, maka boleh, bukan wajib ya, boleh bagi walinya untuk memukul anak tadi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Tujuan pemukulan itu apa? Untuk menakut-nakuti dia. Barangkali dengan cara dipukul itu pula dia mau bergerak untuk melaksanakan sholat. Dan ini wajib, memerintahkan sholat anak 10 tahun itu wajib bagi walinya. Jadi ketika wali tidak melaksanakan itu, wali itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diajarkan pendidikan agama semisal sholat kepada anakmu? Ya, sementara itu merupakan kewajiban seorang wali terhadap anaknya. Sampai kapan orang tua wajib ya memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat? Sampai anaknya usianya sudah balik. Jadi kalau sudah balik Ustadz, semisal anaknya tidak sholat, tetap wajib enggak orang tuanya untuk memerintahkan anaknya sholat? Tetap wajib. Tapi wajibnya dari sisi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi ilahnya itu, ilatnya. Kalau anak itu belum balik, dari sisi apa orang tua itu wajib memerintahkan anak itu sholat? Ilatnya apa? Sebagai kewajiban dia, ya sebagai orang tua terhadap anaknya. Itu ilatnya. Tapi ketika dia sudah balik anak tadi tidak sholat, wajibkah orang tuanya memerintahkan anaknya yang sudah balik itu untuk tetap melaksanakan sholat? Hukumnya tetap wajib. Tapi ilahnya berbeda. Ilahnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bukan sebatas dari sisi kewajiban orang tua kepada anak, karena anaknya udah balik. Paham ya kira-kira ya? Jadi intinya kesimpulannya ya satu. Ya, kita orang yang punya anak, baik dia sudah balik belum balik ataupun sudah balik, ketika mendapati anak tersebut tidak tidak melaksanakan ibadah sholat atau ibadah puasa, maka kita dituntut sebagai walinya untuk memerintahkan anak itu melakukan perkara-perkara yang wajib tersebut. Hanya saja ilahnya berbeda. Ya, kalau sebelum balik ilatnya apa tadi? Kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anak. Tapi ketika dia sudah balik, ilatnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Selesai. Lihat lagi kitabnya. Dan bersalah-salahan ulama. Bersalah-salahan ulama ini apa? Kita katakan kemarin berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Bersalah-salahan di sini bukan berarti ulama itu saling salah menyalahkan, bukan. Ya, bersalah-salahan itu maksudnya ulama berbeda pendapat. Ulama ya dan bersalah-salahan ulama adakah memadai dengan dakwah
barang mana Rasul, ada ia, dan jikalau Adam sekalipun, atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul. Itu salah tulis itu di kitab tuh, ya, Rasul itu. Kalau di situ kan huruf ro, sin, waw, ro, ha, ya kan? Nah, salah cetak itu. Rasul dicoret, diganti jadi Rasul. Ada yang bawa kitab Latin? Rasul apa tidak, Ustaz? Iya kan? Dakwah Rasul. Itu kalau itu apa coba bacanya? Rasurah gitu ya. Salah cetak, salah tulis itu. Pada dakwah Rasul. Tiada daripada dakwah Rasul akan dia kepada manusia itu. Jadi bersalah-salahan ulama. Kita baca dululah biar komplit. Bermula kaul yang sahih itu yang kedua. Ya, maksud yang pertama ini gini. Di dalam menentukan hukum, menetapkan hukum usul, hukum itu kan dua dia, ada hukum furu', ya, cabang, fikih itu furu'. Ada hukum usul. Hukum usul itu adalah yang terkait masalah akidah atau keimanan. Maka di dalam menetapkan wajibnya seseorang beriman, ya, atas keimanan seseorang, apakah harus, ya, kalau ini ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, apakah harus dengan Rasul mana saja, ataukah dengan Rasul yang tertentu untuk suatu kaum tertentu. Nah, jadi penjelasannya begini. Kesimpulan kemarin pembahasan kita yang lalu telah sepakat Asy'ariyah, Maturidi, Mu'tazilah bahwa yang menetapkan hukum, baik hukum furu' atau hukum usul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat Asy'ariyah, Maturidi dan Mu'tazilah. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara ketiga kelompok ini tentang hukum-hukum itu ditetapkan oleh syara' ataukah ditetapkan oleh akal. Tadi sepakatnya apa? Yang menurunkan hukum, yang menetapkan hukum adalah Allah. Hanya saja apakah hukum-hukum itu ditetapkan oleh syariat ataukah ditetapkan oleh akal? Di sini terjadi perbedaan pendapat kemarin. Menurut mazhab Asy'ariyah bahwa hukum-hukum itu ditetapkan oleh syara', ditetapkan oleh syariat. Sehingga jikalau tidak diutus seorang rasul, ya, tidak ada diutus seorang rasul, maka tidak akan tetap hukum-hukum syariat itu. Ini pendapat siapa? Asy'ariyah. Hukum wajib sholat, hukum wajib puasa, yang menetapkan itu syara' atau akal, kan gitu. Menurut mazhab Asy'ariyah, yang menetapkan hukum wajib sholat, wajib puasa dan hukum-hukum lainnya adalah syara'. Syara' itu yang bawa siapa? Syariat itu yang bawa siapa? Rasul. Jadi kalau seandainya tidak diutus seorang rasul, berarti syariat itu tidak ada. Maka yang membawa syariat wajib sholat, wajib puasa, yang menetapkan itu berdasarkan syara' atau syariat. Ini mazhab Asy'ariyah. Kalau mazhab Mu'tazilah, yang menetapkan hukum wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain, itu bukan syariat, bukan syara', tapi akal. Kalau akal kita menentukan orang yang melakukan suatu perbuatan itu layak mendapat pujian, dan bila meninggalkan perbuatan itu layak untuk dicela, berarti hukum wajib. Jadi beda cara penetapan hukumnya. Kalau Asy'ariyah, ya, kalau dikerjakan, ya, berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu definisi apa? Wajib. Kenapa? Karena menetapkan hukum wajib itu syariat. Tapi kalau Mu'tazilah menetapkan hukum wajib sholat, wajib puasa, itu bukan berdasarkan syariat.
pendapat Mu'tazilah, tapi berdasarkan akal. Kalau akal menentukan orang yang melakukan layak untuk mendapat pujian, dan ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut layak untuk dicela, berarti dia termasuk meninggalkan perkara termasuk dalam hal yang wajib. Jadi menurut Mu'tazilah, kalaupun nggak ada seorang rasul diutus, nggak masalah, syariat itu akan tetap ada. Ya, hukum itu akan tetap ada. Seandainya Nabi Muhammad nggak diutus ke dunia, menurut Mu'tazilah nih, ya, simak betul-betul. Jangan ini yang awak pakai, ini termasuk paham yang menyimpang. Mana tahu nanti di luar sana dengar pendapat itu, kita tahu, ini menyimpang nih, begitu. Ya, bukan ini yang kita ikutkan. Ya, bukan ini yang kita ikuti, bukan Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah berpendapat kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia, apakah hukum-hukum seperti wajib sholat, wajib puasa tetap akan berlaku? Menurut Mu'tazilah tetap akan berlaku. Karena yang menetapkan hukum-hukum syariat itu, ya hukum-hukum seperti wajib sholat dan lain sebagainya, adalah akal, bukan syarak. Sementara yang bawa syarak atau membawa syariat itu adalah para rasul. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan nabi dan rasul. Ngerti maksudnya? Adapun pendapat Maturidi, ya pendapat Maturidiyah ini juga termasuk Ahlus Sunnah. Iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al Asy'ariyah wal Maturidi. Nah, pendapat Maturidiyah, hukum-hukum itu ditetapkan dengan syarak, dengan syariat. Kecuali hukum ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah?